Selamat datang kembali rekan-rekan dan kenalan di channel saya Amanah Raja. Kali ini saya masih bahas 7 rahasia orang terkaya di dunia ya. Saya bahas rahasia ketiga. Rahasia ketiga ini judulnya janji, 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 janji. Jadi mengapa judulnya janji, 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 janji? Awalnya itu kan kita bahas tentang bagaimana orang perlu menabung. Lalu kedua itu mengapa investasi. Lalu setelahnya yang ketiga ini janji, 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 janji. Jadi saat orang itu datang untuk investasi, biasanya banyak orang yang datang ke dia menawarkan bisnis dan investasi. Orang-orang ini punya banyak motif, tapi bisa terbagi dua. Motif pertama itu untuk kebaikan kita, dan motif kedua adalah tidak mempedulikan kebaikan kita, tetapi untuk kebaikannya. Maksudnya gimana? Yang untuk kebaikan kita itu karena memang menginginkan investasi kita itu tumbuh. Tapi yang kedua itu menginginkan untung. Jadi menjual barang ke kita, menawarkan barang ke kita, menawarkan produk investasi ke kita, menawarkan bisnis ke kita. Supaya tujuannya apa? Supaya tujuannya dia dapat komisi. Nah, ini perlu kita waspadai. Ciri-cirinya apa orang itu jual barang ke kita? Itu kita perlu lihat, itu ada 3 ciri-cirinya. Ini saya tulis. Yang pertama adalah membangkitkan ketamakan kita. Karena orang itu mencari nikmat dan menghindari sengsara, maka yang perlu dilakukan pertama-tama saat orang itu jual barang ke kita adalah dia itu berusaha bikin kita untuk tamak. Jadi kita dikasih lihat janji, 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 janji. Ini keuntungannya segini, keuntungannya segini. Akhirnya kan kita jadi tamak. Lalu yang kedua, menghindari sengsara. Menghindari sengsara itu yang kedua caranya adalah kita dibangkitkan ketakutan kita. Kalau misal nggak beli sekarang, maka nggak dapat lagi. Penawarannya untuk ini tuh hanya sekarang. Bayangin kalau ibu sakit, siapa yang nanti tanggung biaya ibu? Kalau anaknya sakit, siapa yang tanggung biaya anak? Tapi kalau kita beli asuransi, ibu bisa dapetin keuntungan dari sini dan situ. Lalu yang ketiga, caranya selain mencari nikmat, menghindari sengsara, yang ketiga adalah mengenali keadaan saat orang itu stres. Oke, saya bahas yang pertama ya, tentang janji, janji, janji. Jadi kalau orang itu janjinya itu terlalu muluk, supaya kita itu serakah, supaya kita itu ingin keuntungan yang nggak wajar. Misal asuransi, nanti ada imbal hasil segini, 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 segini. Nah, itu tuh kan baru imbal hasilnya segini, segini. Itu kan ada tulisannya jika. Tapi jikanya itu kan tertulis di premi. Pertanyaannya, apakah premi itu sudah dibacakan kepada saudara? Nah, kalau preminya belum dibacakan, term of service-nya, perjanjiannya belum dibacakan, jikanya ini nggak terpenuhi, loh kok nggak bisa ditagih, saya nggak dapat uang dan sebagainya. Loh, kan Bapak nggak tahu jikanya kayak gimana. Waduh, celaka. Makanya kalau beli asuransi itu dicek preminya gimana, term of service-nya itu gimana, perjanjiannya itu seperti apa. Itu ditanyain dulu sama agennya. Nah, agen tuh biasanya jual ke kita tuh jualnya unit link. Mereka tuh nggak mau jual asuransi murni, maunya jual unit link. Ngapa jual unit link bukan asuransi murni? Karena komisinya lebih besar. Nah, itu nggak diomongin. Lalu jual unit link, itu yang diomong itu keuntungan, keuntungan, keuntungan. Nah, itu harus bisa bedain. Orang itu beli asuransi itu kan tujuannya bukan untuk dapetin keuntungan, tetapi untuk proteksi. Tetapi kalau mau dapetin keuntungan, ya invest. Makanya saya selalu menyarankan kalau semisal investasi sama asuransi itu dipisah. Jangan digabung jadi satu. Lalu yang kedua, bikin kita ketakutan. Bikin kita ketakutan dengan cara apa? Dikasih jangka waktu, ditakut-takutin. Tujuannya supaya apa? Supaya kita menghindari sengsara. Jadi kalau
sudah dikasih jangka waktu, dikasih ketakutan dan sebagainya ini. Nah, itu kita perlu waspada. Lalu yang ketiga itu stres. Jadi orang itu saat stres gampang beli barang, gampang dijuali lah. Semisal ya, kekurangan uang. Jadi habis investasi gagal. Fear and greed-nya kan ada ya. Fear ketakutan sama greed ketamakannya. Fear-nya tuh takut kehilangan uang, kan udah rugi, takut rugi lagi kan. Greed-nya itu ada, tamaknya itu ada. Gimana bisa nutupin kerugian? Akhirnya orang nawarin investasi yang muluk-muluk, janjinya pun muluk-muluk. Itu pun dibeli sama orangnya. Tapi ya biasanya gagal lagi. Itu mengapa? Karena kalau orang itu sudah perasaannya itu tidak baik, biasanya pertimbangannya juga tidak baik. Kalau pertimbangannya tidak baik, biasanya pilihannya juga tidak baik. Seperti itu. Orang itu juga nawarin, ini produk baru. Produk baru, belum ada yang melakuin. Kalau kita investasi di sini, pasti untungnya besar. Seperti Bitcoin. Lalu perusahaan-perusahaan startup, bisnis-bisnis startup. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, itu kita harus memahami hakikat investasi. Jadi kalau kita invest, beda sama dengan tabungan. Kalau tabungan itu pasti dapat nabung dengan bunga 3%, pasti dapat bunga 3%. Tapi invest itu setara dengan resiko, imbal hasilnya. Jadi kalau semisal imbal hasilnya itu bisa dapetin 10% sebulan, tapi harus siap-siap kehilangan 10% sebulan. Kalau bisa dapetin 100% sebulan, berarti siap-siap modalnya hilang dalam bulan itu juga. Nah, ini siap nggak? Kalau nggak siap hilangan 10% sebulan, ya jangan berusaha untuk dapetin 10% sebulan. Jadi kita tahu, oh kalau semisal dari 100% harta investasi saya ini, yang saya siap kehilangan sepenuhnya itu cuma 10%. Oh ya, berarti yang buat saya investasiin buat startup, buat Bitcoin itu ya buat hal-hal yang keuntungannya sangat besar, tapi kerugiannya juga sangat besar, itu ya cuma 10% saja. Sisanya ya cari yang kira-kira saya mampu menanggungnya itu seperti apa, profil resiko saya itu seperti apa. Kalau memang orang itu datang ke kita banyak janji, biasanya itu ya kalau janji itu terlalu muluk, itu ya janjinya memang terlalu muluk. Sama seperti orang nawarin keuntungan 2% sebulan, 24% setahun. Lah kalau 24% setahun, ngapa nggak kamu itu pinjam di bank aja? Bank itu kan cuma 5% setahun. Bank itu 5% setahun atau 10% setahun, sisanya kan kamu bisa dapetin 15% sendiri. Ngapa masih nawarin ke aku? Nah, itu kan pertanyaan seperti ini perlu ada dalam diri kita. Lalu kalau semua orang melakukan hal ini, maka semua orang kaya dong. Tukang becak juga kaya dong. Tapi tukang becak juga nggak semua orang ngelakuin hal ini. Kalau nawarinnya itu terlalu gampang, terlalu mudah, terlalu muluk-muluk, biasanya itu nggak benar. Oke, gitu aja ya. Sekian dari saya. Hanya ini yang dapat saya bagikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga yang saya bagikan ini bermanfaat buat rekan-rekan dan teman-teman semua.